Kami juga mencermati ya fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana memang cukup marak nih para investor kita ya, terutama influencer, public figure yang kemudian tiba-tiba memamerkan investasi sahamnya. Mbak Aneke mungkin kalau ini nampaknya ada kaitan dengan euforia dan pertumbuhan yang sangat pesat ya belakangan ini di pasar modal kita, di mana jumlah investor bertambah cukup banyak, kemudian harga-harga saham naik sehingga kegembiraan ini kemudian dimunculkan dengan mereka muncul di sosial media mengajak serta investasi. Nah, bursa kami tentu memandang ini di satu sisi sebagai hal yang positif sepanjang ini dilakukan dengan itikat baik gitu ya, di mana mereka ingin menyampaikan betapa pentingnya untuk memulai berinvestasi, terutama berinvestasi di pasar modal kita. Karena kita tahu tidak bisa dipungkiri secara jangka panjang sebetulnya berinvestasi di pasar modal kita ya, saham-saham kita itu memang memberikan potensi keuntungan yang baik ya untuk jangka panjang. Nah tentu fenomena ini sangat positif, tapi di sisi lain kami juga tentu ingin hal ini dilakukan dengan jauh lebih hati-hati ya. Seperti kita ketahui investasi di pasar modal tentu seperti investasi lain ada juga risikonya ya, di mana ada potensi kerugian di dalamnya sehingga konten ini harus juga disertai edukasi yang baik supaya para influencer ini di mana cukup punya pengaruh ya, banyak fans dan pengikutnya di kemudian hari tidak kemudian memberikan kekecewaan gitu ya jika seandainya rekomendasi atau ajakan ini menimbulkan potensi kerugian bagi para pengikutnya. Jadi ini harus dilakukan dengan hati-hati. Bursa katanya akan melakukan pemanggilan terhadap oknum-oknum tersebut. Apakah ini sudah dilakukan, Pak Hasan? Ya sebetulnya kami tidak dalam kapasitas untuk memanggil ya, mungkin yang kami lakukan nanti akan mengundang mereka. Nah, seperti kita ketahui sebenarnya bursa sudah 2-3 tahun ini memang memiliki program literasi edukasi kepada publik dengan menggandeng para influencer. Sebenarnya ini sudah berjalan, ini normal saja. Nah fenomena terakhir ini justru kami ingin menyambutnya dengan baik ya, dengan mengajak serta mereka untuk bersama-sama kami dan para pelaku resmi di pasar modal sama-sama terjun ke masyarakat untuk memberikan edukasi tentu dengan cara-cara yang baik dan tidak berpotensi melanggar ketentuan ataupun peraturan yang ada. Baik, secara tidak langsung pun ini harga saham yang disebut oleh influencer tersebut ini menjadi cukup ramai ditransaksikan begitu. Sebenarnya kalau secara aturan ini seperti apa? Betul. Ya sebetulnya kalau aturan kita tentu tidak mengatur secara spesifik tentang khusus fenomena ini, tapi secara umum pengaturan kita cukup lengkap ya karena pasar modal adalah regulated market yang memang kental dengan pengaturan. Di Undang-Undang Pasar Modal kita misalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang pada prinsipnya memang ingin betul-betul melindungi kepentingan para investor, khususnya investor minority atau minoritas dan investor individu, itu memang ada praktek-praktek yang diizinkan dan tidak diizinkan. Nah, larangan yang sangat lengkap itu dijabarkan, terutama jika ini mengandung unsur misalnya penipuan, manipulasi pasar, ataupun perdagangan orang dalam. Dan di pengaturan pelaksanaannya di OJK juga hal ini diatur dengan cukup rinci ya. Apalagi misalnya jika perilaku pihak itu sudah memiliki izin resmi. Misalnya para penasehat investasi saja diatur apa-apa perilaku yang dilarang untuk mereka lakukan pada saat persuasi atau memberikan ajakan rekomendasi kepada masyarakat. Jadi pengaturannya cukup lengkap sebetulnya. Nah ini semua yang ingin kita kenalkan gitu ya, supaya teman-teman para influencer, public figure, dan investor ini juga memahami hal ini, sehingga niat baik mereka untuk mengajak masyarakat berinvestasi, jangan lupa juga tidak melanggar ketentuan dan aspek-aspek yang dilarang tadi.